Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian Muslimah Online pada rubrik Keluarga Sakinah. Setiap pasangan suami istri pasti mengharapkan rumah tangga yang langgeng, hingga hanya ajal yang menjadi pemisahnya. Betapa tidak, rumah tangga adalah bangunan penuh makna yang harus dijaga. Namun sayangnya, dalam naungan sistem kehidupan liberal dengan sistem kapitalismenya seperti hari ini, sungguh rumah tangga kaum muslimin digoda dengan berbagai aneka ujian. Namun, terlepas dari permasalahan eksternal yang dapat menggoyahkan bangunan rumah tangga, ada juga permasalahan internal yang kerap sering terabaikan, sehingga kadang tak tercium eksistensinya. Ujungnya, rumah tangga seolah menyimpan bom waktu di dalamnya, yang pada waktunya dapat meledak hingga menghancurkan bangunan rumah tangga. Sahabat muslimah, pernikahan bukan hanya sebatas urusan biologis, yaitu hanya memenuhi gorija nafsu saja untuk menghasilkan keturunan. Menikah adalah menyempurnakan separuh agama, sebagaimana dalam sebuah hadis, jika seorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah atas separuh yang lainnya. Ketika sudah terkonsep sebelum memasuki sebuah mahligai pernikahan tentang visi sebuah pernikahan adalah menyempurnakan separuh agama, maka agamalah yang akan menjadi tuntunan hidupnya, bukan hanya sekedar hawa nafsunya semata. Bahkan pernikahan adalah urusan ideologis bagi kaum muslimin. Pernikahan itu adalah bernilai ibadah, dan ibadah yang paling lama. Ibadah sholat saja berkisar 5-10 menit setiap pelaksanaannya. Di bulan Ramadan kita saum dari mulai terbit fajar hingga matahari terbenam. Itu pun selama 30 hari di bulan Ramadan saja. Ibadah haji misalnya, yang wajib hanya 6 hari. Sementara pernikahan, takbir awalnya adalah saat terjadinya ijab qabul. Lalu, kapan selesainya? Yaitu saat maut memisahkan keduanya. Ini menjadikan pernikahan sebagai ibadah terlama. Jadi, dalam hal ini, yang pertama yang harus kita pastikan dan pahami bahwa pernikahan itu pertama adalah ibadah. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, kita melaksanakan wudu. Tentunya kita harus tahu rukun dan syarat wudu agar mendapatkan pahala. Ketika kita melaksanakan sholat pun demikian. Bagaimana tata cara sholat agar diterima oleh Allah SWT. Apalagi pernikahan. Tentunya kita yang menjalani harus tahu bagaimana peran istri dan suami dalam sebuah rumah tangga, agar masing-masing peran mendapatkan pahala di sisi Allah, bahkan keduanya bisa berkumpul kembali di surga. Dalam Islam disyariatkan ketika seorang lelaki sudah mengucapkan ijab qabul, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairima jabaltaha alaih wa a'udzubika min syariha wa syarima jabaltaha alaih. Dalam sebuah pernikahan, maka ketika selesai akad, seorang suami boleh mencium kening istrinya. Dan sesudah itu disunahkan agar keduanya melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ini ada filosofinya. Ketika selesai salam, seorang suami melihat ke belakang bahwa ada seorang makmum yang mengikutinya di dunia dan di akhirat. Dan bagi si istri, dia melihat ke depan bahwa di depan hanya ada imam atau suami yang harus diikuti dan ditaati. Disinilah pernikahan itu bernilai ibadah. Jika setelah menikah tidak menambah ketaatan, hati-hati, bisa jadi pernikahan kita tidak barokah. Tapi kita romantis kok. Atau istilahnya sweet couple. Nah, itu nggak cukup. Justru bagi orang yang beriman, romantis itu adalah efek dari bagaimana ketika suami dan istri melakukan fungsi ibadahnya dalam pernikahan.
seorang laki-laki yang disayang Allah bukan ketika dia sholat tahajud sendirian, tapi ketika dia melihat istrinya tidur, kemudian dibangunkan untuk sama-sama melaksanakan sholat tahajud. Apabila istrinya tidak bangun, maka dia percikan air pada wajah istrinya. Atau sebaliknya, seorang istri yang disayangi Allah, yang dia melihat suaminya tidur dan dia membangunkannya untuk sama-sama melaksanakan tahajud. Apabila tidak bangun, maka dipercikan air di wajah suaminya. Disitulah pernikahan itu bernilai ibadah. Meskipun sesederhana menawarkan teh pada suami saat pulang kerja, atau suami memuji masakan istri dan bersenagurau dengan anak-anak, itu pun termasuk ibadah. Dan ingat ya, dalam pernikahan itu tidak ada kalah atau menang. Pernikahan itu bukan sebuah perlombaan. Biarin saja, dia minta maaf duluan. Atau kita merasa gengsi banget kalau harus minta maaf. Siapapun suami istri yang bertengkar kemudian salah satunya meminta maaf terlebih dahulu, karena ingat bahwa itu adalah ibadah. Jadi, tidak ada egoisme lebih besar melebihi dari konsep pernikahan. Makanya seorang wanita, apabila suaminya marah, kemudian dia mematikan egoismenya dan meminta keridhaan suaminya, dia memegang tangan suaminya sambil berkata, "Aku tidak bisa tidur sebelum engkau meridhoiku." Insya Allah. Ya, jadi pernikahan itu bukan tentang gengsi, bukan egoisme, dan bukan tentang perasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki, yaitu istri solihah yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintah akan mentaatinya, dan bila ia pergi, si istri akan menjaga dirinya." Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila seorang wanita sholat 5 waktu, puasa sebulan di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai." Suami dan istri itu merupakan satu tim yang harus solid, mengarungi kehidupan. Jika ada masalah di antara suami dan istri, hendaknya saling terbuka untuk berkomunikasi. Karena suara hati itu tak ada yang mendengar, maka lisanlah yang akan menjelaskannya. Redam emosi, kedepankan logika, dan ingatlah bahwa pernikahan kita lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang paling penting adalah kesamaan visi dan misi antara suami dan istri dalam mengarungi rumah. Kesamaan ini akan menjadi fondasi, pengingat, dan penguat suatu pernikahan. Sebab akan ada banyak ujian dan tantangan yang harus dihadapi di depannya nanti. Semua harus dilalui bersama-sama sampai satu hingga keduanya tak mampu lagi bertahan di dunia. Pernikahan itu memang tentang urusan cinta. Para sahabat dahulu dan para ulama pun merasakan itu, dan hal ini merupakan hal yang privat bagi mereka. Makanya tidak ada buku-buku khusus atau novel yang mengisahkan bagaimana kisah perjalanan cinta mereka terhadap pasangan. Seperti saya katakan sebelumnya, bahwa pernikahan itu bukan hanya urusan biologis, tapi urusan ideologis bagi kaum muslimin. Pernikahan secara biologis saja sudah ditakuti oleh orang kafir. Bagaimana mereka itu sangat takut terhadap jumlah mayoritas keluarga muslim. Makanya bagaimana di Palestina itu Yahudi Israel selalu menargetkan wanita dan anak-anak untuk menghabisi rakyat Palestina. Apalagi kalau setiap keluarga muslim memiliki tujuan di dalam pernikahan itu adalah pernikahan ideologis. Orang-orang kafir sudah kebakaran jenggot. Mereka itu sangat ketakutan. Bagaimana pernikahan ideologis itu
yaitu bagaimana mempersiapkan generasi dalam setiap rumah tangga, terutama rumah tangga muslim, adalah untuk perjuangan membela agama Allah. Jadi perjuangan membela agama Allah, membebaskan ketertindasan kaum muslimin, dan menghilangkan kezaliman yang terjadi di muka bumi ini. Dahulu, Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis, di mana dia lahir dari seorang perempuan yang memiliki visi. Dia menikah untuk menghasilkan anak yang akan dia persiapkan untuk membebaskan Palestina. Begitu juga ayahnya, yang memiliki niat yang sama. Kemudian disitulah Allah pertemukan, sehingga lahirlah dari sebuah pernikahan ideologis seorang pembebas Baitul Maqdis. Makanya pernikahan itu harus punya tujuan. Siapa nih anak kita yang akan jadi bagian hafiz Quran, ya, jadi dokter, ahli ilmu, dan sebagainya. Jadi pernikahan itu adalah sebuah persiapan untuk melahirkan generasi yang memperjuangkan dan mengagungkan agama Allah. Dan tugas kita menjaga mereka, yaitu anak-anak kita, dari fitnah. Bagaimana seorang Imam Syafi'i yang dibesarkan dalam kondisi yatim, yaitu hanya seorang ibu yang memiliki visi ideologis yang sangat tinggi. Dia memiliki keinginan bagaimana caranya agar anaknya menjadi ahli ilmu. Begitupun dengan Imam Ahmad, bagaimana ibunya yang setiap subuh membawa anaknya ke masjid dalam usia masih sangat belia, yaitu usia 3 tahun, yang kemudian ditinggalkan di masjid dan pada waktu duha baru dijemput. Kemudian Imam Bukhari pun yang kita kenal beliau adalah ulama termasyhur dengan periwayatan hadisnya, di mana ibundanya selalu berdoa siang dan malam kepada Allah agar disembuhkan butanya, dan dia mengazamkan agar anaknya nanti diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, siapkanlah keturunan kita dengan visi ideologis. Sahabat muslimah, sungguh rumah tangga itu adalah sekolah kehidupan untuk menempa setiap diri menjadi pribadi yang dewasa dan sikap mental yang kian matang. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersandar pada syariat Allah. Tegaplah kuat iman kita hanya kepadanya. Niscaya kita akan mampu memperlakukan pasangan kita dengan perlakuan terbaik, sebagaimana halnya Rasulullah SAW memperlakukan istri-istrinya dengan begitu mulia. Ingat bahwa lelaki terbaik adalah ia yang ketika marah tak menghinakan pasangannya, dan ketika bahagia ia akan memuliakan pasangannya. Adapun istri terbaik adalah yang ketika marah memilih diam daripada memaki pasangannya, dan ketika bahagia akan menularkan kebahagiaan itu pada pasangannya. Masalah pernikahan dan keluarga saat ini memang ironis. Untuk memahaminya tak ada salahnya. Dan itu musibah bagi kita jika kita tak mau menambah dan mencari ilmu. Maka bersegeralah bangun cinta dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, hingga rumah tangga kita sampai ke surga.